Selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Linlin Misliana, praktisi di bidang tata busana dan instruktur pelatihan menjahit di bawah naungan Balai Latihan Kerja Mandiri Disnaker Trans Jawa Barat. Pengertian kampuh. Kampuh merupakan langkah yang harus dipersiapkan ketika kita akan menjahit busana ataupun menjahit linen rumah tangga yang terdiri dari dua potong kain yang harus disatukan menggunakan jahitan tangan ataupun jahitan yang menggunakan mesin jahit. Linen rumah tangga adalah semua benda yang terbuat dari kain dan dijahit, misalnya seperti gordeng, spray, lalu taplak-taplak meja, dan celemek. Kampuh bisa diartikan sebagai kelebihan pada garis pola yang berfungsi menjadi batas jahitan pada busana yang akan dibuat atau batas jahitan yang akan menyambungkan dua bagian pola. Misalnya bagian depan dan bagian belakang. Atau dengan kata lain, merupakan tempat untuk menggabungkan dua potongan kain yang akan dijahit agar bersatu sesuai garis pola. Lebar kampuh pada setiap produk jahitan tidak sama, disesuaikan dengan kebutuhan. Meski demikian, standar kampuh yang disarankan adalah selebar 1,5 cm. Untuk bagian tertentu seperti saku atau lapisan menurut bentuk biasanya dibuat lebih kecil, agar tidak lagi memotong atau mengurangi kampuh yang ada. Fungsinya untuk menggabungkan dua potong bahan kain yang dijahit sesuai garis pola. Misalnya untuk menghubungkan potongan bahan bagian depan dan belakang, atau bagian kiri dan kanan. Macam-macam kampuh. Kampuh buka, kampuh tutup, kampuh balik, kampuh pipih, kampuh Prancis, kampuh sarung, dan kampuh kostum. Pengertian macam-macam kampuh. Kampuh terbuka. Kampuh terbuka adalah kampuh yang sambungan kainnya terbuka dengan cara menjahitnya bagian kelebihan kain yang merupakan tempat untuk menjahit sesuai garis pola. Kampuh buka digunakan untuk penyelesaian kain tebal. Penyelesaian pada kampuh terbuka bisa dengan beberapa macam, antara lain 1. Kampuh terbuka yang diselesaikan dengan cara diobras, yaitu penyelesaian di sepanjang pinggiran tiras diselesaikan dengan diobras. 2. Kampuh terbuka yang diselesaikan dengan cara zigzag, yaitu kampuh yang diselesaikannya hanya dengan digunting menggunakan gunting zigzag. Biasanya untuk penyelesaian pada kain utama busana tailoring karena nantinya pada busana tailoring akan diberi lining, sehingga cukup digunting zigzag. 3. Kampuh terbuka yang diselesaikan dengan cara stik kecil. Kampuh buka dijahit tepi tirasnya sebagai pengganti obras agar tepi kampuh tidak bertiras. Bisa digunakan untuk tepi kampuh pada bahu. Lebar kampuh antara 1,5 sampai 2 cm. B. Kampuh tutup. Kampuh tutup yang ditutup tirasnya diselesaikan dengan jahit tangan atau disum. Digunakan untuk penyelesaian pakaian luar yang tidak dilapisi, terutama pada kerung lengan pada kebaya dan kerung lengan yang memakai kerutan. Cara pengerjaannya, kain disatukan bagian baik ketemu bagian baik, pada garis pola dijahit dan tiras pinggiran kain disatukan dengan diobras. C. Kampuh balik.
Kampuh balik merupakan jenis kampuh pakaian yang paling banyak digunakan untuk menjahit kebaya dengan bahan yang tembus terang atau transparan. Kampuh balik juga dapat digunakan pada pakaian-pakaian pesta. Cara kerjanya, 1. Dua kain yang disatukan dan bagian buruk kain ketemu pada bagian buruk kain dan dijahit tidak tepat pada garis pola. Setelah dijahit pada bagian baik kain, kain tersebut dibalik dan tirasnya ditipiskan. Kemudian dijahit kembali pada bagian buruk kain tepat pada garis pola. D. Kampuh pipih merupakan jenis kampuh pakaian yang mempunyai bekas jahitan pada satu sisi sebanyak 2 stikan dan sisi yang sebelahnya 1 stikan. Ciri khas dari kampuh ini adalah bentuknya pipih karena digunting pada salah satu kampuhnya. Penyelesaian kampuh pipih ini biasanya dipakai untuk penyelesaian pakaian bayi, kemeja, celana pendek, dan celana jeans. Cara menjahit kampuh pipih, satukan potongan kain dengan memperhatikan bagian baik kain bertemu dengan bagian baik kain atau saling berhadapan. Yang kedua, jahit kain tepat di garis pola, kemudian gunting salah satu kampuh supaya hasilnya nanti tipis. Yang ketiga, jahit sisa kampuh yang tidak digunting untuk menutup kampuh yang sudah digunting supaya bersatu dengan bagian baik kain. Kampuh Prancis. Kampuh Prancis merupakan kampuh yang terdiri dari 1 jahitan yang didapatkan dengan cara menyatukan 2 lembar kain yang kampuhnya tidak sama lebarnya. Biasanya kampuh Prancis ini dipakai untuk menjahit penyelesaian kain yang tipis. Cara membuat kampuh Prancis. Satukan kain yang pada bagian baik kain bertemu atau berhadapan dengan bagian baik kain. Tetapi lebar kampuh tidak sama lebarnya. Kampuh bagian atas lebih kecil daripada kampuh bagian bawah. Lipat kampuh bagian bawah, lalu letakkan pada garis pola jahitan kain yang kampuhnya lebih kecil. Lalu jahit tepat pada garis pola. Kampuh sarung. Kampuh sarung merupakan jenis kampuh pakaian yang tampak dari kedua sisinya ada 2 jahitan. Biasanya untuk menjahit sarung, kemeja, kampuh ini nampak pada bagian baik 2 jahitan dan bagian buruk 2 jahitan. Cara membuat kampuh sarung. Satukan potongan kain dengan bagian baik kain bertemu atau berhadapan dengan bagian buruk kain apabila mempunyai motif kotak-kotak atau garis-garis. Lipat tepi kampuh bagian atas, lalu jahit tepi lipatan kampuh dengan mesin. Lipat kembali tepi kampuh bagian bawah, kemudian jahit tepi lipatan kampuh dengan mesin. Kampuh kostum. Kampuh kostum merupakan kampuh yang tirasnya diselesaikan dengan jahitan tangan. Cara membuat kampuh kostum, satukan potongan kain dengan bagian baik kain bertemu dengan bagian baik kain. Kemudian bagian buruk kain dijahit sesuai dengan garis pola. Yang kedua, kemudian tiras kampuh kita lipat ke dalam kampuh dan selesaikan dengan jahitan tangan. Tujuan akhir dari kegiatan pelatihan ini adalah agar perempuan berkembang dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam pengelolaan usaha yang ditandai dengan melakukan usaha mandiri atau wirausaha
melalui pemanfaatan potensi yang ada. Untuk itu, sebagai instruktur dalam pendidikan dan pelatihan tentang tata busana, yaitu pelatihan menjahit, yang dilakukan melalui video tutorial ini, saya akan mengajak peserta di sini untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Ayo kita refleksikan materi pembelajaran sesi ini. Apakah saya bersemangat selama menyimak video tutorial materi pelajaran sesi ini? Ayo sebutkan apa saja materi yang ditampilkan dalam video tutorial pembelajaran sesi ini. Bagian materi mana yang menurut Anda sangat menarik dan sebutkan alasannya. Apakah saya merasa bahwa materi yang ditampilkan dalam video tutorial sesi ini bermanfaat? Apakah saya tetap bersemangat melanjutkan menonton video tutorial sesi berikutnya sebagai tindak lanjut pembelajaran? Nah, terima kasih atas evaluasi dan refleksi yang disampaikan ya. Semoga seluruh pembelajaran menambah wawasan pengetahuan dan terus menyemangati kita semua untuk antusias belajar. Sampai ketemu pada materi pembelajaran berikutnya. Dadah!